kepalaku, kalian nih. Dikulum dikunyah, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama kita, teman nyemil. Nyemil lah, sebelum nyemil dilarang. Oke, kita hari ini mau bahas apa nih ya? Kalau gue sih ini konsepnya pengen bahas masa jabatannya Pak Prabowo, presiden kita saat ini selama kurang lebih ya 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun ini ngejabat nih ya, karena udah terlalu banyak anggaran yang benar-benar kacau dah pokoknya gitu ya. Nih kasus pertama yang bakal kita bahas adalah masalah MBG. Nah, ini rame banget nih. Ini kan lagi rame-ramenya ya mengenai anggaran besarnya, terus kendaraan operasionalnya, atributnya, terus anggaran transportasinya juga tuh, terus juga perbandingan kesejahteraan pegawai MBG sama lembaganya. Guru-guru honorer itu kan nggak, katanya kan masalah nih poinnya kan kayak masalah kesejahteraan pegawai MBG nih ya. Kalau kita bandingin dengan guru honorer, kalau nggak salah tuh karyawan-karyawan MBG itu mau dijadiin ASN. Iya. Oh iya, ASN P3K. Yes. Kan maksud gue kan yang dimana lu kalau guru honorer itu kan udah lama ya, udah lama lah kredibilitasnya juga kan, maksud gue kan juga itu nggak perlu pakai dipertanyakan lagi kan, background mereka memang guru lah pada dasarnya kan ya. Iya. Itu gaji mereka juga maksud gue masih di bawah rata-rata lah kan pendapatannya mereka juga. Terus dibandingkan sama yang memang baru kebentuk ini mau dijadiin ASN. Ini konsepnya menurut gue Prabowo tuh pengen pegang orang-orang nih ya kan. MBG ini kan ada berapa juta karyawannya kan ya. Iya. Ya kan ada berapa ribu karyawannya ini, ada berapa banyaknya juga dapur-dapur MBG. Ini gua rasa Prabowo pengen megang suara di tahun 2029, makanya dibikin kayak gini. Kalau menurut gua ya. Masalahnya nih bener-bener nggak masuk akal banget dengan anggaran-anggaran yang 300 triliun itu kan. Tapi sesuai visi-misinya kan 19 juta lapangan kerja kata Wo. Ya, tapi kan balik lagi dia pada saat yang kampanye itu pas masa debatnya katanya untuk MBG ini pengen bekerja sama dengan UMKM setempat. Kalau nggak percaya lu playback lagi, lu puter balik lagi, lu puter lagi nih ya, puter ulang lagi debatnya dia pada saat sama, gue lupa itu yang ngomong Prabowo-nya atau Gibran nih. Sama UMKM setempat. Betul. Nah kan kalau misalkan kayak gini, MBG ini dapur-dapurnya itu banyak independen jatuhnya. Independen, terus juga banyak pejabat. Apalagi kan ada anaknya DPR mana yang megang berapa ada megang 5 apa kalau nggak salah dapur MBG. Iya. Mas, dan juga kan untuk pembangunan dapur MBG ini kalau nggak salah tuh para vendornya harus megang dana sebesar 2M Untuk modal. Iya. Gue juga pernah denger tuh, maksudnya ada berita juga, ini bukan gue yang ngomong sih, emang langsung dari Ahok ya, gubernur ya. Jadi memang katanya ya nih, yang udah tersebar di media, Pak Ahok bilang itu MBG tuh kayak dijatahin gitu. Maksud gue Gimana tuh? dijatahinnya tuh, lu mau nggak? Nih ada slot nih, lu mau ambil nggak gitu loh. Sekelas Ahok digituin, yang anti banget kan ya. Oh iya. Sama sogok menyogok ya bahasanya. Makanya Polri kan sekarang beritanya itu lagi menjanjikan 120 dapur MBG. Polri mau megang MBG. Maksud gue sekarang jatuhnya MBG ada di sekolah-sekolah, namanya ngejatuhin juga matiin UMKM atau orang-orang kantin yang ada di sekolah ini. Perputaran ekonominya kan nggak dapet tuh di situ. Nggak dapet kalau nggak Karena sesuai sama visi misi yang dewa. Iya, karena gini, Iya. rakyat balik lagi kan, rakyat kalau misalkan mereka berdagang, mereka kan otomatis bakal ada penghasilan dari hasil dagang mereka untuk belanja pangan dan lain-lain. Itu perputaran ekonominya tuh dapat tuh di situ. Nah kalau misalkan MBG ini yang notabene dari pajak rakyat anggarannya, terus orang-orang nanti yang UMKM itu mati pendapatannya, mereka nanti kan kebingungan juga untuk belanjanya tuh kayak apa. Terlebih lagi MBG ini kan maksud gue satu yang kalau yang gue lihat itu kalau nggak salah untuk anggaran makannya itu di nomor 5. Nomor 1 terbesarnya adalah anggaran operasionalnya. Iya.
Itu masa anggaran makan sama anggaran operasional gedean anggaran operasional. Yang dimana harusnya tujuan utamanya itu di makanan, kualitas makanan malah di nomor sekianin ya. Betul. Bukan utama ya. Iya. Iya. Jadi ya harusnya sih evaluasi dulu gitu ya. Maksud gue kan udah banyak kasus yang maksudnya jangan dari operasional atau anggaran dulu deh. Maksudnya dia udah terrealisasi kan. Yes. Maksud gue dengan melihat adanya banyak korban juga kan harus evaluasi cepet-cepet mungkin di vakum dulu lah MBG-nya gitu kan. Di stop dulu buat dievaluasi gitu. Banyak korban. Lu tahu Prabowo ngomong apa? 99,99% itu berhasil karena yang keracunan cuman beberapa. Tolol kagak tuh. Lu bayangin, dia ngeliat ada yang keracunan itu cuman kecil nih, dampak keracunannya cuman beberapa orang. Tapi yang lainnya berhasil mungkin, dia klaim kan. Ini mungkin ini mah pikiran gue aja ya. Jadi mungkin yang orang penasihat Pak Prabowo nggak ngasih kabar-kabarnya itu kabar baik terus. Pak ini bagus kok Pak. Iya. Jalan semua kok Pak. Dia tahu kalau yang bagusnya terus. Masalahnya dia tahu kalau dia yang keracunan. Iya. Ya makanya yang. Tapi dia kan nggak tahu sebanyak itu. Iya. Maksudnya. Sebenarnya kalau bisa dibilang, nah ini yang bangkainya adalah para penasehatnya atau beberapa badan mereka nih ya. Kemungkinan ya. Beberapa orang yang ada di dalam itu ada yang berstatement kayak gini. Itu sebenarnya bukan kesalahan dari MBG-nya, bukan dari vendor MBG-nya, bukan dari dapur MBG-nya kesalahannya dari petaninya karena kebanyakan dioksidanya apa kalau nggak salah. Yang masalah ininya pupuk, bukan pupuk. Iya, itu makanya ada ulet lah lain-lain. Kan tolol malah nyalain. Pestisida ya? Iya, itulah pokoknya gue lupa namanya. Kan tolol namanya malah nyalain petaninya. Buat setahu gue sih fungsinya emang biar nggak banyak ulat di misalkan sayuran-sayuran ya. Nah, kalau itu ada statement nyalahin petaninya. Seharusnya kan kelayakan dapur MBG-nya itu beberapa banyak yang udah kunjungan ke dapur MBG ya. Beberapa tuh videonya asli berantakan banget nanying. Ada daging dari kapan tahu itu masih disimpan di showcase-nya. Gitu. Terus juga yang emang ubin-ubinnya lengket lah tuh ada juga. Dari segi dapurnya ya. Iya. Kelayakan dapurnya juga higienisnya nggak dijaga. Betul. Dan yang terlebih ada yang lebih tai lagi karena gini. Ini statementnya dari kepala BGN ya. Yang ahli serangga. Yang botak tadi itu pokoknya. Iya. Ya. Oke. Terus itu tuh katanya yang dapur-dapur yang ditutup masih dapat insentif. Katanya untuk dia masih ngurusin berkas lah ini itu. Maksud gue itu buang-buang anggaran, bro. Iya. Matiin aja maksud gue udah kalau udah ditutup udah lah. Itu kan kesalahan dari mereka yang nggak bisa kelola. Kenapa emang belum BEP tuh? Sorry gue recall ke poin pertama lu tadi kan bilang yang transportasi ya biaya operasionalnya dibengkakin ya. Maksud gue dengan adanya kecelakaan banyak orang yang ketabrak gara-gara sopir MBG kan banyak juga nih harus dievaluasi kan. Maksudnya yang masuk di berita pun yang viral tuh ini ternyata supir yang orang baru bisa belajar gitu bahasanya. Nah itu. Nggak yang benar-benar kompeten gitu. Ya gue kata mau orang dalam. Feeling gue orang dalam. Rasional, segi higienis dari makanan pilihannya gitu. Dulu tau susu yang kemasan ini itu dijualin bro malah susu MBG. Kan harusnya kan tidak diperjualbelikan dong harusnya. Iya maksud gue ya selain dari masalah operasional kendaraan dan lain-lain itu, ya ini anggaran kendaraan juga gede loh. Yang motor berapa ribu unit ya kan? Juta apa unit sih? Ribu. Iya kan? Itu buset dah, itu banyak banget. Itu kalau nggak salah tuh ngambil dari India ya? Yang gue tanya, itu motor buat apa? Itu buat operasional. Operasional buat nganterin makanan? Iya. Itu motor trail? Iya. Nganterin makanan, maksudnya logikanya aja nih, motor trail buat gue lebih make sense motor Mio buat dibawa makanan ya. Mau karbu kan? Soalnya kan ada space-nya dan lain-lain. Motor trail taruh mana coba? Ya katanya kan buat menjangkau yang memang tidak bisa dijangkau kan banyak di pedalaman di desa-desa. Sebegitu banyak tapi ya kebanyakan motornya ini. Lah masalahnya bukan masalah kebanyakan motornya. Satu masalahnya emang kebanyakan motornya. Kedua itu harganya di markup nyampe di Indonesia. Maksud gue kan sistemnya gini ya. Sistemnya itu kan bisa ya nggak usah langsung datengin semua. Maksud gue ada nih yang emang udah diproduksi di Indonesia. Iya. Contohnya Thunder lah tuh yang bensinnya gede kan.
maksudnya kalau buat operasional aja yang make sense aja gitu ya kan, daripada ini maksudnya motor trail aja buat off road ini misalnya. Lu bawa nasi rapi nih dari dapur rapi banget nih, ada nasi udah dikotak-kotakin tuh, lu naik motor trail tuh kalau nggak terbalik-balik tuh nasi. Lah iya kan, makanya makanya itu dibanyakin karena mungkin bukan satu orang doang yang bakal nganter ke satu sekolah. Karena kan banyak itu. Iya, lebih make sense di mobil atau gue lebih make sense motor galon ya sih. Untungnya dikit, anjing kan pengen di keep juga itu buat diri sendiri. Parah sih. Masuk akal motor galon sih belinya. Iya, dan maksud gue gini juga kan, tujuan Prabowo MBG ini kan buat memberantas stunting ya. Harusnya. Iya kan? Bagus. Prabowo sebenarnya kan kalau yang gue tahu itu stunting itu harus kita berantas itu sebenarnya dari dalam kandungan. Ibu hamil harus benar-benar dikasih gizi yang pas supaya nanti pada saat anaknya sudah lahir itu bisa lah, maksud gue ya normal lah, nggak stunting lah gitu. Dan kalau misalkan targetnya harusnya yang stunting, dan saat ini nih ya data menunjukkan di Indonesia itu yang stunting itu ada 19,8%. Seharusnya berhentiin aja MBG, nggak usah ke semua sekolah, lu langsung ke 19,8%-nya itu. Yang gua kaget tuh SMP tuh katanya ada yang dapet juga Pak, sampai SMA ya? Ya sampai SMA. Iya kan? Sampai SMA. Maksud gua ngapain gitu sebegitu banyak gitu. SMP kan udah nggak perlu bahasanya nih ya. Iya. Maksud gua kalaupun memang perlu biayanya ya mending gaji guru dibagusin deh gitu kan. Iya. Atau enggak sekolah deh, gua selalu pernah lihat nih ada satu foto nih sebelah-sebelahan nih gedung SPPG-nya, yang ini gedung sekolahnya. Dan yang lebih bagus lu tau mana? Gedung SPPG yang lebih bagus Pak. Yang maksudnya itu di daerah timur ya gue lihat ya. Iya itu, makanya sebenarnya kan prefer ke pendidikan lah. Iya. Nah, Maksud gue kalau guru aja udah happy ngajar ya mas gue. Iya. Lu tahu nggak apa yang emang sebenarnya diprioritaskan? Yang diprioritaskan adalah MBG. Lu tahu pendidikan dan kesehatan itu nomor 2 prioritas anggaran pendukung. pun paling kecil dari berapa prioritas lainnya loh. Itu tuh gue sempet ngeliat itu ya pada saat lagi emang presentasi itu gue lupa rancangan anggarannya itu ya itu MBG, terus ada apa gitu kan, ada kalau nggak salah tuh ada 5 atau 7 itu untuk prioritas utama, dan prioritas pendukungnya adalah kesehatan dan pendidikan. Kan tolol maksud gua. Harusnya pendidikan nomor 1, gimana anak bangsa mau maju kalau kayak Jepang gitu. aja habis kocar kacirnya yang pertama dibangun aja sekolah dan rumah sakit. Nah itu, kalau dibandingin sama Jepang ya, sorry gue potong. Maksud gue mereka pun nih, kalau yang gue dapet dari beritanya yang Jepang sih ya, jadi dari MBG sana pemerintahnya udah nyediain tuh nih ompreng segala macam. Nah jadi subsidi dari orang tuanya Pak ternyata. Tapi nggak full, kayak 0,5%-nya. Itu untuk yang mampu ya. Tapi kalau yang kurang mampu bener-bener kayak udah 100% lo gratis gitu MBG. Gue lebih oke begitu sih. Jadi ada kayak subsidi silang dan kalau sistemnya bagus, sistemnya benar, dijalankannya bagus. Dengan adanya MBG ini sebenarnya gue setuju gitu, goalsnya bagus. Cuma yang gue kesel nih ya sama sistemnya tuh selalu di markup gitu. Dan selalu nggak diaudit. gitu. Nggak diaudit, dan padahal itu udah lumayan janggal banget. KPK Anda kemana? BPK Anda kemana? Audit lah. Udah jelas nggak wajar kan? Ini nggak wajar banget anjing, berhentiin. Emang jajarannya strukturnya gimana sih di bagian? Pokoknya benar-benar kagak ada yang dari background gizi lah. Ya emang gue nggak tahu, mungkin tujuannya buat kenyangin diri sendiri. Kelihatan juga kan dari perubahan fisiknya kan. Tapi memang kalau dari sekian banyak info yang gue dapet gitu ya, dari visualisasi yang ada di konten media itu banyak kan jeleknya gitu ya. Walaupun ada juga dapur MBG yang 100% terjaga semuanya, terjamin gitu. Contoh ada satu chef ya, gue liat tuh bener-bener tuh porsinya dihitungin nilainya, proteinnya berapa. Chef yang emang influencer juga sih. Influencer juga. Itu rata-rata bagus kinerja di MBG-nya. Ya karena dia ngambil untungnya dikit, kan beda sama anak-anak pejabat atau dari instansi lain yang mengambil untungnya gede. Itu. Nah ini selain itu kan maksud gue anggaran kos kaki gimana tuh? Sampai berapa miliar tuh? Lupa tuh gue. 5 miliar anjing, kos kaki 100.000. Itu buat apaan tuh? Itu balik lagi buat apaan tuh kos kaki? Fashion bro.
seragam lah. Kaos kaki apa dari pohon bambu, serat bambu. Gua kata mah itu kaos kaki bola yang panjang sampai kaki. Penting banget tuh. Terus juga ini anggaran Zoom. Oh, Zoom meeting ya terakhir sampai berapa ratus miliar ya? Iya, itu gimana? Itu Buat kan license doang. Maksud gua nih, lu tuh ada yang namanya platform Discord itu gratis, bisa sampai multi 100 orang lah, banyak lah. Maksudnya ada yang gratis dulu gitu loh, Pak. ajarin, Pi. Iya, maksud gue melek digital anjing. Yang gue pertanyaan itu yang license itu buat kepalanya doang atau buat semua sampai karyawan yang masak cuci piringnya juga sih? Setahu gue ya, subscriber itu kan per user ya. Iya. Nanti itu dibebankannya dihitungnya per user, Tis. Ya kan? Enggak, maksudnya berarti itu yang di license-nya itu tuh semua anggotanya atau semua ketuanya doang gitu? Semua anggota harusnya. Nggak buat apa nih? Kayak misalkan nih, lu beli paket ya, kayak apa CapCut lah katakanlah ya buat edit. Itu kan berbayar dong, per user dong, dan nggak bisa pakai multi device kan? Iya kayak gitu. Tapi Disco bisa. Kagak, maksud gue sebanyak itu emang buat apa, kan bisa saling ini aja. Udah ngasih tuh ini cuma satu aja lah gitu. Iya, license sekarang lagi pada mahal sih. Gue sekarang lagi ngurusin license kayak gitu-gitulah. Zoom segala macem atau apa. Itu jujur emang mahal banget. Lagi mahal kan, license lagi mahal. Nah, itu karena berdampak pelemahan dari rupiah. Itu gila. Makanya gue bingung, rupiah lemah. Dolar makin tinggi harganya. Apa sih kan di Jakarta lah pakai dolar. Enjoy ya. Itu kan beli license kita pakai apa? Makanya mahal. Wah, tolol banget anjing. Ini semenjak gue ngerasain sih semenjak pajak Trump ke Indonesia 11% sih. Itu gue berasa banget sih. Gue berasanya tuh dari kan gue suka ikut course ya, ikut seminar yang online tuh. Tes. Yang awalnya ya emang nggak gede sih, 200.000 gitu kan awalnya sebelum kena pajak Trump. Tapi setelah kena pajak Trump jadi 400.000 Pak, 2 kali lipatnya. Bayangkan ya, sudah dengan harga misalkan ada item yang udah puluhan juta kali 2 gitu, kan kacau gitu kan. Nah, efeknya apa tuh waktu itu? Apa? Yang waktu ngesahin apa? Ngesahin yang mana nih? Dari Prabowo juga, waktu itu kan sempat kerja sama juga. Yang perdagangan itu yang masuk keluar itu. Ya kan, sebenarnya kan kalau efek dari rupiah melemah kan kita kan kalau misalkan mau kita kan sering impor ya bahan-bahan lainnya kan, ya impor kita kan banyak. Gede kok, bagus keluaran kita mahal maksudnya kualitas kita gitu. Maksud itu ekspor. Kita keluar, kita untung namanya. Kalau kita kebanyakan ekspor kita nggak apa-apa. Impor juga kita, tapi nih maksud gue ya dari segi pangan ya. Maksud gue kan kaya banget nih ke Indonesia nih. Masalah berasanya kita masih impor kan dari luar kan. Itu maksud gue. Iya, kalau kita manfaatin petani dan lain-lainnya dengan bahan pangan kita kan, tanah kita tanah subur, tanah kita tanah surga. Kalau kita ekspor kebanyakan, lu mau dolar kayak apa juga, ya kita untung kan di dalam negeri kan. Tapi kan kalau misalkan kita terlalu banyak impor, kita beli ke sana dan kursnya pakai dolar. Iya kan, otomatis makanya banyak pengeluaran keluar jadinya. Itu kan bakal berdampak ke ya biaya-biaya kita bakal meningkat. Inflasi Pak langsung. Iya kan. Nah, kalau dulu pas zaman masih Habibie tuh bisa neken loh dari harga 16.000 ke harga 6.000. Kebijakannya bagus. Karena dulu Habibie tuh ada proyek pesawat dia stopin demi rakyat. Nah, ini maksud gue presiden yang sekarang stopin MBG demi rakyat. MBG sama apa? Ada lagi nggak yang lain? MBG sama ini apa? Koperasi Merah Putih. Sama Kopdes itu. Yang mau saingan sama Alfamart Indomaret itu. Iya. Oh, yang kemarin syuting setnya kayak sketsa extravaganza. Yang gas melon 16.000 yang 3 kilo kan. Tiba-tiba kan. Masih bagus banget perintannya ya. Baru itu. Makanya kan ini sumpah ini banyak banget loh terkait masalah pelemahan rupiah, IHSG itu. IHSG melemah juga loh. Investor kan kayak takut lah buat masuk. Udah di-kick juga kan dari MS apa? MS Glow. Oh, bukan. Oh, itu skincare anjing. Iya, kan maksud gue gini loh. Prabowo kebanyakan keluar negeri buat nyari investor. Iya kan? Buat nyari investor. Lah kalau IHSG-nya sekarang anjlok kayak gini, investor siapa yang mau masuk? Menteri Purbaya udah setiap harinya masukin dana ke obligasi itu sebesar 2 triliun
Iya, buat muterin uang lah. Ya buat muterin uang, buat nahan lah. Ya nggak tahu nanti TP-nya di mana kan, maksud gua kapannya kan. Nggak tahu nih TP-nya kapan. Iya kan. Itu maksud gua, ini dampak sebenarnya itu cut aja satu, lu bebas pilih. Blundernya tuh ini setelah kepemimpinan Presiden Pak Habibie kalau menurut gua nih ya. Kan dulu tuh kan Bank BI Bank Sentral masih digabung kan? Ya BI Bank Sentral ya. Juga Bank Sentral masih masih dipegang pemerintah kan? Maksudnya pas ngejabat Pak Habibie ini dipisah sih. Ya sekarang udah independen. Iya. Nah, setelah Pak Habibie selesai ngejabat, sistemnya diakalin. Nah, lu tahu kenapa bisa pelemahan rupiah ini kan bukan perkara dari Menteri Keuangan. Sebenarnya kan dari BI-nya langsung lah. Ya. Nah, lu tahu kan petinggi seorang ponakannya Pak Prabowo, ponakannya Pak Presiden kan? Ya kalau gue sih mikirnya dolar dia kebanyakan, makanya nih dia lemahin nih rupiah nih banyak faktor sih. Supaya nanti dia tukerin dolarnya ke rupiah. Jadi kayak efek domino sih. Maksud gue dari yang sebelumnya kan ada sorry kalau sedikit ke IKN ya. Katanya nggak jadi kayaknya, jadi ibu kota ya. Ketok palanya jadi tetap Jakarta kan? Iya. Itu udah buang anggaran banget sih menurut gua. Itu kan ambisius dari Pak Jokowi. Kan emang gua nyebut nama mulu lagi. Kan emang udah bagian juga sebelum terrealisasi udah disetujuin kan? Iya. Pak ini aja nggak tahu. Pak Purbaya nggak tahu tiba-tiba motor udah nyampe tuh kayak itu. Iya. Bener gak? Iya. Dari Menteri Finansialnya kan, gue lupa editor kita malas ngedit. Gue takut. Udah sebut kan kita. Pak Purbaya aman. Kan dia sendiri yang ngomong. Iya. Nah, apa? Lu bayangin tuh. Nih, bedanya ya dari kepala gizi dengan Menteri Keuangan itu buset berbanding banget, Bro. Lu bayangin Bapak tercinta kita, Bapak Purbaya. Capek lo dia. Itu dari tadinya selengean, wah bener-bener cowboy banget kan, tiba-tiba. Gue ngeliat sih dari kelihatan buat lemburnya. Udah kurus banget. Dari sekian banyak menteri yang kelihatan kerja, mungkin saat ini Pak Purbaya sih top player ya. Iya. Ini yang satunya malah kan ya, dari badannya kurus krempeng jadi gede banget. Sehat tuh gua kata tuh. Makanya kerja enggak berarti bagian gizi jadi harus sehat. Nah berarti dulu kurang gizi, makanya nih gizinya bagus nih. Makanya dia masuk gizi. Setelah kantongnya tebel sama badan-badannya. Iya gitu, maksud gua ya sebenarnya presiden itu ambil keputusan lah. Ini take out yang anggarannya besar kan, MBG ini kan termasuk besar kan? Proyek besar. Proyek kan, proyek ini kan, proyek gede kan. Ya udahlah stop. Ya pikirin rakyat. Rupiah lagi melemah kayak gini, ISG lagi full bearish kan. Lu 02 ya? Hah? 02. Saya menyesal. Puas lu sekarang. Tanggung jawab lu, puasa 02 ini. Gak dia anjing. Lu juga. Gue juga bingung. Ya wajar nggak lu naruh harapan, wajar dong ke seseorang dong. Tapi kan kalau ujung-ujungnya ya lagi dan lagi. Besok-besok gue kagak bakalan pilih yang joget-joget, asli gue. Yang bener-bener dah gue mah, maksud gue yang bener. Soalnya agak disayangkan sih kemarin statementnya. Iya, ya itu. Rupiah kita melemah. Di desa nggak pakai dolar kok. Siapa pakai dolar? Ya di desa, di desa kagak pakai dolar. Statementnya kayak gitu. Iya, lu masa lu beli. Ya gue tahu di desa kagak main saham, di desa kagak pakai dolar. Yang pakai dolar orang-orang yang keluar negeri, yang main saham hanya orang-orang kaya. Itu pengaruh kan? Apa transaksi di sini pakai apa gitu? Bukan transaksi pakai apa ya, tapi kan ada efek dominonya. Iya, lah kalau kayak gini kan anggaran buat Zoom jadi mahal. Beli-beli apa-apa kan ya kayak contoh motor aja kan otomatis beli dari luar kan yang menggunakan kursnya kan dolar kan. Jangan mahal tuh motor. Semuanya sih. Semuanya. Nih kaos kaki impor juga kagak nih? Nggak mungkin beli di dalam negeri sih kata gua. Nah itu banyak banget pabrik lo kaos kaki padahal di Indo. Di ini banyak, Bandung banyak. Padahal kan awalnya, antek kasing. Ya intinya apa? Oh iya. Dah, anjing.
Ya udahlah, ini gue juga bingung ya, maksud gue ini terlalu emang banyak banget kan ya dampak-dampak dari negatifnya, masalah dari MBG itu APBN-nya benar-benar kacau banget kan, resiko korupsinya juga ada kan otomatis kan. Resikonya sih, resikonya, terus Peluang korupsinya ada. peluang korupsinya ada, terus juga masalah kecemburuan sosial terhadap profesi dari guru honorer sama orang-orang dari MBG yang akan dijadikan ASN, terus juga terkait dengan rupiah melemah itu kan dampak negatifnya itu ada dari harga impor jadi naik, inflasi meningkat, investor asing kehilangan kepercayaan kan, terus juga terkait dengan IHSG yang benar-benar lagi bearish kan, maksud gua ya investor yang udah masuk rugi, terus dana asing kan ya otomatis pada keluar kan, pada otomatis kan pada cut loss tuh, otomatis pada cut loss, terus kepercayaan dari pasar juga kan menurun otomatis. Nah itu ya kurang lebih lah dampak-dampak negatifnya terlalu banyak nih. Gue nggak mau mikirin positifnya karena negatifnya udah kacau banget ini. Iya. Kalau lu di posisi Bapak Presiden nih misalkan, lu di posisi dia, lu bakal ngapain dengan posisi kayak gini? Kalau gue, iya maksud gue kan rupiah melemah, terus apa dengan adanya anggaran segitu banyak kan dilimpahin malah pusatnya ke sana. Lu kalau lu gue bikin akun YouTube suruh seluruh rakyat Indonesia yang punya gadget tuh bikin minimal satu orang bikin 10 akun, subscribe, nonton, biar kita dapat dolar mumpung rupiah lagi lemah-lemahnya kan. gitu. Nanti dolarnya dimasukin ke kas negara kan. Mending dana dari Polistop kan, ada Polistop. Aduh. Itu mah gak ada AdSense. Lah, kan Kamu ada subscription-nya. masalahnya kan katanya uang tilang aja buat operasional kan. Operasional apa tuh? Sorry gua kagak tahu dah. Itu gimana nih? Kalau asuransi yang jasa marga tuh pakai nggak sih yang di STNK? Boleh dicoba aja dulu. Gue masih banyak tidak percaya sih gue. Soalnya gue gak pernah ngeklaim. Kalau waktu itu kan nggak pernah crash ya? Lu pernah crash kan? Lu pernah ngeklaim nggak? Enggak. Enggak pernah tuh. Gue ya kepercayaan gue sedikit lah udah. Makanya waktu itu pernah ada hashtag kabur aja dulu. Bener banget tuh udah. Mendingan kerja di luar negeri, kirim orang tua dah pakai dolar, lumayan banget nih. Gila. Feeling gue di akhir tahun ini dolar bakal nyentuh di angka 19.000 sampai 20.000. Waktu bahkan lebih cepat Agustusan apa rupiah dulu yang Agustusan? 17.845. Ini ngepas sih. Soalnya bulan mana nih? feeling gue ya, ini menurut gue 17 Agustus kali ini bukan bikin film tapi perayaan dari rupiah. Perayaan. Ya, Bukan film. Kita rayain tuh. Iya, bukan bikin film lagi. Ini kayaknya nih di luar negeri dijadiin ini nih apa? Lu tau nggak? Udah apa ngepam nih? Lu tau nggak? Jadi taruhan asli ini mah. Lu tau nggak di Inggris itu waktu itu sempat ada yang demo bawa nama presiden kita. Oh gitu. Iya, sumpah itu udah ada. Di mana? Katanya presiden kita diktator apa lupa gue itu rakyat Inggris tuh pada demo gitu, katanya jangan bekerja sama dengan Indonesia kalau masih dipegang bapak tersebut gitu. Konoha dengan bapak tersebut. Itulah pokoknya. Ya gimana tanggapan lu Davi? Mulai dari lu Pi. Kita udah ending lah. Menurut gue udah capek gue. Ya? Bahaya lah. Oh udahan lo. Iya bahaya. Emosinya udah keluar semua belum? Tanggapan gue sih minimal minta maaf ya, minimal. Iya. Tapi maksud gue kenapa kalau dikritik high cortisol anjing? Maksudnya kritik yang ngebangun kan bagus ya. Maksudnya diresponnya dengan kayak dibecandain gitu. Skill kan punya rakyat gitu ya. Maksudnya dari kalangan bawah nih ngelihat apa ya, dengan banyak kayak rentetan apa peristiwa yang udah kejadian nih selama 1,5 tahun gitu. Iya. Minimal ada minta maaf nih, gue nggak pernah denger nih, mohon maaf menteri mana sekarang, menteri mana, pejabat mana yang kalau udah salah minta maaf gitu. Nggak ada. Udah. Gitu. Nih gue lagi di bis lagi kayak gini. Tanya dong lagi ngapain? Ngapain? Lagi bacain surat anak SD yang berterima kasih ada yang BG. Anjay. Itu ya. Kagak, ya tulisannya sih bener kata-katakan kayak anak SD. Itu ada tuh kayak gitu. Anjing. Jadi buzzer kali ya. Ya.
Kontak aja, kontak. Nggak apa-apa, Wak, kalau ada ininya. Ntar kita bocorin. Gimana? Oh, boleh. Kalau dari lu, karena dari lu tanggapannya. Oh. Tanggapannya. Gimana ya? Sebenarnya aduh faktornya banyak banget ya kalau ngomongin. Kan baik lagi kalau misalkan apa sih itu tadi? Ini yang turun. Soalnya Rupiah. ya kan karena Rupiah kita melemah. kita kebanyakan ini ya, kebanyakan baik lagi, banyak kayak pengeluaran yang keluar kan, Yes. bukan ke dalam kan. Ya baik lagi cuy, maksudnya Indo tuh entah pemerintahnya kali bodo amat dah gue, kagak mau ngajak anak bangsa yang bikin bisnis yang apa ya? Kan kita tahu ya, Indonesia tuh orang-orang kayanya itu dari apa sih bidangnya? Ngeruk bumi cuy, Iya. bukan teknologi. Iya. Amerika kan Beda teknologi itu kan. iya, teknologi semua, Google, Microsoft semua. Itu banyak orang kayak gitu gitu. Iya. Bisa buat bisnis, bisa buat Kata-kata naikin. Timothy nih. Ya, tapi bener cuy, tapi bener. Setelah gue pikir bener Iya, juga. emang. Bener juga, maksudnya Lu bos, Bobby bos. lu mau nyampe kapan gitu kalau lu orang-orang kaya di Indo tuh cuman ngeruk-ngeruk bumi. Yang hasilnya ya baik lagi, faktornya banyak, dampaknya banyak juga. Ya korupsi juga, itu tai banget. Bingung gue juga. Ya menurut gue sih korupsi sekarang untuk mati ya, pancung ya. Udah nggak bisa gimana, korupsi tuh udah nggak perlu dilembutin lah. Iya, makanya lu sebagai rakyat nih yang nonton ya, rakyat Indonesia nggak usah teriak ham dah kalau korupsi mau dihukum mati, udah Nggak perlu lah. berantas itu, gitu aja menurut gua. Korupsi nggak ada tuh yakin gue maju kok ini. Betul, nah itu dari lu ya. Iya. Nah kalau dari gua sih, menurut gua ya efek dari ya kebobrokan ini ya, maksud gua sekarang tuh anak-anak muda tuh bakal mikir 2 kali untuk yang namanya merit atau kayak punya anak atau apa, karena orang-orang zaman dulu kan masih stabil lah, ekonomi masih stabil, makanya banyak orang dulu tuh bilang banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau sekarang dengan ya inflasi atau peningkatan pajak atau ya benar-benar kayak peningkatan pengeluaran itu lebih tinggi dibandingkan peningkatan gaji, menurut gue itu anak muda tuh bakalan pada banyak yang mikir. Lama-lama punah ini orang-orang Indonesia ini, lama-lama punah. Pada keluar semua ntar. Pada keluar semua atau enggak malah pada anak-anak muda sekarang tuh malah mau nikah mau punya anak itu bakal mikir 2 kali, karena beban yang mereka keluarkan akan double gitu. Beban yang mereka keluarkan akan double, sedangkan ekonomi di Indonesia ini masih gini-gini aja, masih buruk lah dibandingkan ke depannya harus pengeluaran banyak atau apa gitu, malah mereka yang susah hidup. Kok beda ya mau obrolan di Bested ya? Anjing. Gue baru mikir juga masalahnya. Itu masalahnya sekarang satu, peningkatan gaji itu kan cuma ya anjing kagak berasa. Iya. Berapa sih gope? Aja 200 cepet ya. Sekian. Iya itu peningkatan UMR itu. UMR ya. Sekarang kan kenapa pada begitu, karena ya yang kaya pada teriak sekarang gantian, jadinya kan dolar melemah Pak. Ya iya, maksud gua dari segi peningkatan. Sebelumnya kan maksudnya investor pada senang nih, yang pada punya perusahaan pada senang nih karena kontrak yang PKWT itu kan nggak ngebebanin. Sekarang baru deh berasa semuanya kan jadi efek domino Pak. Iya enggak, emang dari dulu peningkatan UMR kan kecil banget, itu cuma berapa persen doang. Beda sama tingkatan kehidupan ya. Ya peningkatan kehidupan kayak ya naiknya tuh gila. Bayangin aja bensin aja naik kan lumayan kan? Iya. Bensin aja naik kan lumayan kan? Iya. Bahan-bahan pokok lumayan juga. Baca ada standar grafik orang miskin gaji berapa gak? Ya kan kalau dari badan statistik kan pengeluaran masih di angka 3 juta ya? Enggak, 2 Masih juta. kaya tuh ya. Masih Iya, kaya, iya, dia masih kaya, 3 juta Pengeluaran masih 3 kaya. juta tuh masih kaya, iya. Nah, hitungannya 2 juta apa 3 juta itu masih kaya Iya, itu. masih kaya. Badan statistik ya pejabat sono pasti pengeluarannya gede lah anjing. Lu enak digratisin, lu enak kemana-mana, lu ada anggaran dinas, lu enak kemana-mana ada uang perjalanan dinas. Puas lu 02 sekarang. Puas lu. Lu puas enggak? Puas kan Lu. Maaf lu semua. Ya itulah kurang lebihnya dari Apa gua. deh gua anak kabar dikata-katain, enggak apa deh. Iya besok gua. Agak dah gua. Udah ya, menurut gua sampai di sini aja ya konten kita kali ini. Bener-bener gua udah sebenarnya masih kurang puas karena ya Keterbatasan waktu lah. keterbatasan waktu dan keterbatasan kata-kata karena takut aja kan. Next video kita ada beberapa poin lagi nih sebenarnya. Iya gitu. Ntar kita bakal bahas beberapa poin lagi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe, share juga. Ya kalau bisa di klip lah ya, bantu. Oke.
Jangan kemana-mana, tetap di temannya Mil. Dikulum dikunyah. Semuanya. Semuanya Mil. Temannya Mil. Mil Mil lah. Mil.